Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berada di Desa Langgeran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, kita coba melihat kondisi desa yang berada di Geopark Gunung Sewu. Ya, Geopark Gunung Sewu. Nah, ini selamat datang. Ya, dia menjadi wisata ya. Ada pengelolaan yang sudah cukup bagus di sana. Jadi di desa ini adalah salah satu geosite ya, dari Geopark Gunung Sewu yang luasnya sekitar 1000-an kilometer persegi, yaitu sekitar berarti 10.000 atau 100.000 hektar ya. Ya, ini meliputi 3 daerah ya. Pertama Gunung Kidul, kemudian Pacitan, yang ketiga Wonosari ya. Jadi sekarang berkabut ya, padahal ini kita siang hari ya, gerimis-gerimis. Nah, kita masuk ke pemukiman warga. Ini daerahnya sudah bagus ya, jadi mereka ini banyak homestay ya. Homestay yang dijual itu adalah tentu ini ya, untuk tentu Gunung Purbanya, beberapa site ya. Ini site-nya di Gunung Purba. Jadi memang tadi ada batuan yang sangat besar di sini, yang memang salah satu dasar kenapa di sini dibuat sebagai geopark ya. Nah, ini coba jalan ke rumah coklat ya, Kria Coklat. Nah, ada coklat. Nah, jadi salah satu yang dijual mereka ini adalah kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat itu bercocok tanam atau berkebun coklat. Jadi mereka komoditas wisatanya itu adalah coklatnya itu sendiri. Selain tentu tadi bentang alamnya tadi ya, yang ada khas tadi ya, tapi masyarakatnya deh. Dan mereka masyarakat itu dari sekitar 800-an maka ya. Nah, ini coba kita lihat, ini masyarakat membuat konsumsi lokal. Jadi kalau ada acara-acara bisa ngobrol nih gitu. Mas siapa namanya? Lili. Mas Lili ya. Mas Lili, ini kan ada tamu ya, tamu yang datang kan ada nyiapkan makanan ini ya. Ini siapa yang nyiapkan, Mas? Kalau seluruh akomodasi yang disajikan oleh pengelola desa wisata itu memang yang menyiapkan masyarakat. Cara pengaturannya gimana? Apakah semua masyarakat boleh menyiapkan atau gimana? Ya, kalau cara pengaturannya boleh, tapi semua masyarakat boleh menyediakan segala jenis fasilitas, baik jasa akomodasi, kemudian makan minum, transportasi, masyarakat boleh menyediakan. Tapi secara pengaturan semua melalui pengelola desa wisata. Jadi sistem distribusinya, distribusi informasi, distribusi pembagian kerja, tugas, kemudian distribusi terkait dengan pembayaran administrasi semua melewati pengelola desa wisata, sehingga masyarakat itu diatur di dalam kegiatan pengelolaan desa wisata. Apakah ada syarat tertentu untuk masyarakat yang menyiapkan ini, Mas? Jadi yang jelas kalau untuk syaratnya, memang masyarakat yang pertama harus mau dan mampu mengikuti aturan-aturan yang sudah disediakan oleh pengelola. Contohnya apa itu? Contoh, secara standar kelayakan produknya, misalkan harus istilahnya mengandung unsur kearifan lokal, kemudian apa yang disajikan, peralatan yang disediakan itu juga harus menyangkut tentang kearifan lokal, karena memang konsep kami adalah pengembangan desa wisata berbasis lagi ke alam, ke lingkungan seperti itu. Kemudian contoh lagi terkait dengan standarisasi harga, masyarakat tidak boleh secara seenaknya kemudian mengatur harganya dan lain sebagainya. Semua harus dimusyawarahkan, mufakat dan disepakati melalui forum seperti termasuk distribusi keuntungan kegunaannya, karena kami pengelola desa wisata ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk dengan BUMDes salah satunya.
sehingga apa yang kami kerjakan bersama masyarakat itu diatur di Perdes. Ada perdes ya. Ada perdesnya tentang pengelolaan desa wisata. Jadi segala jenis pungutan istilahnya atau jasa yang diambil oleh teman-teman pengelola desa wisata mereka sudah diatur di Perdes. Termasuk juga cara kerja itu sudah diatur juga dengan SOP, termasuk SOP layanan, SOP tentang sarana transportasi, SOP tentang kegiatan kepariwisataan, SOP tentang cara kerja melayani tamu dan lain sebagainya, itu semua diatur sehingga siapapun yang ingin istilahnya berkontribusi terhadap kegiatan pariwisata secara langsung harus sama-sama dengan pengelola masyarakat menjalankan SOP yang sudah disepakati. Dengan fasilitator ini kami harus bisa memfasilitasi masyarakat, memberikan jembatan bagi masyarakat yang ingin mengajak kerjasama dengan beberapa pihak, misalkan kayak LSP, lembaga sertifikasi, kemudian nanti beberapa akademisi ataupun CSR, NGO dan lain sebagainya yang bisa mendampingi masyarakatnya itu sendiri. Nah, setelah mereka bisa berkembang, baru biasanya kami harus melepas secara melepas itu bukan berarti kemudian dibiarkan, tapi bagaimana melepas mereka agar bisa mandiri, bergerak, namun secara ikatan. Nah, kerjasama itu tetap berjalan. Nah, seperti itu. Tujuan melepas adalah agar mereka itu bisa secara profesional, secara kelayakan produk dan lain sebagainya itu mereka bisa. Iya. Oke, Mas, kalau ini kan sudah berlangsung lama ya? Iya. Sudah berapa tahun, Mas? Kami mulai bergerak itu Pok Darwis itu dari tahun 2008. Nah, ini kan banyak usaha-usahanya ya. Kira-kira apa ini hambatannya yang selama ini sering terjadi untuk supaya ini, pastilah ada masalah. Kira-kira apa ini? Nah, kalau masalah tentu ada, karena mengelola desa wisata itu adalah mengelola masyarakat, sehingga masyarakat itu tentu penuh dengan banyak pikiran, banyak ide, otomatis akan banyak konflik yang terjadi. Nah, itulah yang akan paling sering nanti ditemukan, konflik antar masyarakat dengan pengelola, kemudian pengelola dengan pengelola itu sendiri, internal, eksternal dengan mereka, itu akan sering ditemukan di lapangan. Nah, bagaimana istilahnya kami mengatasinya? Tentu banyak hal yang istilahnya ditularkan oleh pengelola, senior-senior, Pak Ketua dan lain sebagainya kepada kami masyarakat. Bagaimana proses pendekatan dengan masyarakat, bagaimana proses mengajak masyarakat selalu berdiskusi, mufakat masyarakat, kesepakatan. Nah, kemudian adanya evaluasi yang berkelanjutan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kami bisa transparansi dengan mereka. Nah, itu kunci-kunci yang memang selalu dipegang agar segala jenis kegiatan itu meminimalisir konflik yang terjadi. Nah, kalau pertemuan rutin misalnya per minggu, per 2 minggu, per bulan, ada nggak? Ada. Kami ada pertemuan rutin setiap 2 minggu, setiap 35 hari sekali. Kenapa kok 35 hari, Mas? Kok bukan 1 bulan gitu? Kami kalau orang Jawa itu hitungannya itu tanggalan Jawa. Jadi biasanya ada Pon, Wage, Kliwon, Legi. Nah, itu jadi orang Jawa itu paling mudah menghafalnya itu. 35 ya. Hitungannya 35 hari. Biasanya selama 35 hari itu fokus yang dibahas apa Nah, ya? fokus yang dibahas ketika memang tidak ada permasalahan yang dibahas itu jaring segala jenis masukan dari masyarakat, dan kami sebagai pengelola menyampaikan apa yang kami dapat selama 35 hari itu, apa progres yang kami dapat, apa yang sudah kami lakukan, pembangunan, pendapatan dan lain sebagainya kami bahas semua di situ. Termasuk rencana-rencana kerja itu kami sampaikan di situ sehingga kami bisa mendapat feedback dari masyarakat secara langsung. Oke, sekarang saya minta terakhir, Mas. Ya. Kira-kira saran kepada masyarakat atau kepada pihak yang kepingin membangun Pok Darwis yang sehat, yang menguntungkan, itu kira-kira apa, Mas? Nah, kalau menurut saya pribadi, ya itu yang pertama tentu niatan tulus. Ya, tulus. Niat tulus untuk bagaimana membangun sebuah desa wisata itu memang didasari dengan niat tulus. Kita berjuang bersama masyarakat untuk merubah desa kita agar menjadi lebih baik. Itu perlu didasari yang pertama niat. Yang kedua, tentu kita harus bisa sebisa mungkin membagi peran. Tidak semuanya diakuisisi, semua dikerjakan oleh 1-2 orang. Tapi bagaimana kita bisa mendistribusikan peran itu kepada masyarakat. Nah, kemudian tentu
evaluasi yang harus selalu dilakukan, transparansi, dan yang tidak kalah penting Pok Darwis sebagai penggerak harus bisa memberi contoh secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat juga ikut nantinya peduli dan melihat secara langsung apa atau dampak yang sudah dihasilkan dari kegiatan pariwisata. Menurut saya itu. Ya, kasih banyak Pak Lili, mudah-mudahan sukses ke depan. Pok Darwisnya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Ini boleh saya posting ya? Oke, ya, kasih. Nah, Pak, ini kan dari Kaltara Pak ya. Tujuan belajar ke sini apa nih Pak kira-kira Pak? Paling tidak kita belajar Pak ya. kita sebagai daerah baru, dan masalah geopark ini juga hal baru bagi kita ya. Harus belajar sama yang lebih dulu. Oke. Kira-kira Pak kalau melihat pengelolaan di sini apa kesannya Pak? Nah, ini yang sulit bagi kita di daerah untuk mengelola ini tidak mudah karena beda Benau itu dengan yang di sini. Beda ya. Ya, kemudian geografisnya ini mereka sudah oke. Sebelum ini juga sudah ada masalah sudah bercocok tanam dan punya mungkin punya pengetahuan yang rumit. Dekat ya, mereka tersentuh pendidikan. Kalau kita di sana kan Masih belum ya. Oke. itu tantangan tuh Pak. Oke, kasih banyak nih Pak. Dibiarkan aja. Ini kan dari Dinas Pariwisata Pak ya. Kira-kira apa nih kesan Bapak terkait dengan pengelolaan wisata di Desa Langgeran ini Pak? Kalau pengelolaan desa wisata Desa Langgeran ini saya kira lumayan baik. Baik ya. Sangat baik malah. Baik. Lumayan baik, sangat baik. Karena mereka sudah tertata dari SDM-nya, terus dari alamnya sudah mereka tata sedemikian rupa, dan bagaimana mereka memanfaatkan potensi-potensi wisata yang ada dengan identifikasi tadi yang seperti disampaikan sama Pak Ketua Pok Darwisnya tadi. Oh Pak, ya Pak Marsudi. Ya, saya memberikan 2 jempol untuk untuk pengelolaan. Pak, kalau kita di Kaltara, kira-kira tantangan apa yang mungkin harus kita jadikan penting Pak, prioritas untuk supaya seperti ini Pak? Saya kira di Kaltara itu SDM-nya Pak. SDM yang perlu diperkuat Pak ya. Jadi kita harus membangun SDM-nya dulu Pak. Kita harus bagaimana menyadarkan mereka, mengedukasi mereka bagaimana pentingnya ekowisata ya. Ini kayak gini, desa wisata ini. Bahwa desa wisata ini bisa menghasilkan ekonomi. Bisa menghasilkan ekonomi. Oke. Ya, kasih banyak Pak ya. Siap. Ini salah satu contoh ya yang dijual mereka oleh Pok Darwis. Ya, sekarang sudah ada sedikit bangunan-bangunan yang dibuat. Ya, ada informasi-informasi yang penting ya terkait dengan wisata ini. Nah, ini beberapa kondisi. Nah, ini ada beberapa lokasi. Sebenarnya biasa aja, cuma pengelolaan yang sudah luar biasa. Jadi kalau kita bicara lokasi biasanya itu ada batu ya, batu-batu yang besar. Jadi ini kondisi di lapangan ya. Nah, kita perhatikan itu ada kayak mata air ya. Kelihatannya mata air dari kas. Mata airnya seperti ini. Ya, ada pengelolaannya ya, ini pengelolaan. Jadi kalau ada acara biasa dilaksanakan di tempat ini ya, di gazebo ya. Bentuknya joglo. Jangan lupa Keren ya, memang di sini. Sudah. Dikelola Belum itu. baik oleh Pok Darwis. Selamat, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi kita semua kalau mau mengelola ekowisata.